Hai, saya Ilan. Hari ini saya akan mereview secara singkat film berjudul The Last Airbender yang ditulis dan disutradarai oleh M. Night Shyamalan. Karena film ini film adaptasi, jadi saya akan sedikit banyak membandingkannya dengan versi animasinya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada alurnya. Untuk alurnya sendiri sebenarnya itu tidak berbeda jauh dengan versi animasinya, alur besarnya. Namun di film ini banyak disisipi adegan atau cerita yang melenceng dari versi animasinya. Contohnya seperti Aang yang diuji terlebih dahulu apakah dia avatar atau tidak ketika dia ditangkap oleh Pangeran Zuko. Yang kedua itu ada Aang yang membangkitkan semangat para pengendali bumi. Yang ketiga itu ada Aang yang tidak bergabung dengan roh laut ketika dia melawan pasukan pengendali api di Kutub Utara. Yang keempat itu Aang yang berbicara kepada roh naga, bukannya roh bernama Koh yang wujudnya itu lebih ke seperti kelabang, dan alur-alur yang tidak sesuai lainnya. Yang kedua itu ada struktur. Untuk strukturnya sendiri sebenarnya sudah urut dan saling mengisi, namun lagi-lagi banyak adegan yang dimasukkan yang tidak sesuai dengan versi animasinya. Contohnya seperti kemunculan Raja Api Ozai yang harusnya itu kalau di animasinya itu dia muncul di season ketiga. Di season pertama ini atau buku pertama ini antagonisnya itu lebih ke Zhao dari kemunculannya di tengah cerita sampai akhir cerita. Yang kedua, yang bagian kedua itu ada di klimaksnya yang dimana Aang itu tidak bergabung dengan roh laut untuk mengalahkan atau mengusir atau menyerang pasukan pengendali api. Padahal di versi animasinya itu Aang itu bergabung dengan roh laut dan mengalahkan atau mengusir para pasukan pengendali api. Yang selanjutnya itu ada adegan Sokka dan Yue yang terlalu diromantisasi dan juga pengendali api yang tidak bisa memproduksi apinya sendiri kecuali Jenderal Aero. Yang ketiga itu ada karakternya. Film ini sedikit mengubah karakter atau pengkarakteran dari versi animasinya. Seperti Aang yang dibuat lebih serius, padahal di animasinya itu kayak lebih ceria dan kekanak-kanakan. Dan untuk Sokka juga dia dibuat lebih serius, padahal di animasinya itu penuh dengan jokes dan sarkastik gitu. Yang juga ada karakter Jenderal Aero yang menurut saya itu lebih ke protagonis namun nanggung. Bisa dilihat di saat Zhao itu membunuh roh bulan, si Uncle Aero itu hanya memperingatkan dan mengancam, menakut-nakuti maksud saya. Padahal di animasinya itu dia benar-benar menyerang pasukannya Zhao. Dan juga ada Pangeran Zuko yang luka di matanya itu kurang terlihat. Yang selanjutnya atau yang keempat itu ada dialog. Dialognya sendiri itu lebih dibuat serius dan gelap gitu, dan menurut saya itu kurang berwarna. Padahal di animasinya itu menurut saya sangat komplit gitu. Dialognya ada yang mengharukan, ada yang komedi, ada yang lucu gitu, dan komplit gitu di animasinya. Yang kelima itu ada scene-nya. Untuk scene-nya itu seperti terlihat lebih terburu-buru karena mungkin ini merangkap dari season 1 yang berjumlah 20-an episode lebih yang dijadikan satu film berdurasi beberapa jam. Kemudian untuk CGI-nya juga agak sedikit kasar, dan juga gerakan bendingnya itu yang tidak sesuai dengan gerakan elemennya. Mungkin segitu saja review singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.